2 kali berstatus duda rupanya tak juga memudarkan pesona pedangdut Saiful Jamil. Sebaliknya, mantan suami Dewi Persik ini bagai Don Juan penebar cinta yang mampu menjungkir balikan logika lawan jenisnya. Mungkin hanya Ipul, pria yang bisa menentukan siapa-siapa wanita yang diinginkannya. Dan anehnya, para wanita itu bagai tercucuk hidungnya lantaran patuh pada kata dan titah Saiful Jamil. Sebut saja semisal Chef Aiko, koki cantik yang pernah memanaskan kisah asmara dengan sang pedangdut tersebut. Bahkan jauh sebelumnya ada Fitri Karlina yang pernah bertaruh harapan dengannya. Dan yang terkini ada sosok Risma yang mempertaruhkan cintanya di singgasana asmara Saiful Jamil. Lantas inikah bukti bahwa pesona Ipul di atas rata-rata? Siapa? Aduh. Oh aku Iya. mah nggak perlu gini juga udah populer. Ya nggak apa-apa ya, memang saya punya pesona. Ya mungkin ya kali ya punya karisma kali ya. Jadi ya makanya banyak wanita yang mengelilingi dia. Tapi aku nggak ada niatan buat maksudnya pengen dompleng dan lain sebagainya. Ya, itu ngalir aja tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba bisa teman-teman media bisa ngabarin seperti itu, ngegosipin seperti itu ya aku sih ya. Kalau misalkan memang bisa populer dari situ ya aku juga alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa, emang niatnya nggak gitu. Nggak apa-apa sih. Itu gimana abang aja, abang mau playboy, mau gimana juga terserah abang gitu. Yang penting ya kalau sama Risma gimana ya? Pokoknya kalau sama Risma jangan playboy lagi, jangan so ganteng lagi gitu. Ya, tapi yang penting soleh ya. Iya, yang penting soleh, baik, sayang sama Risma. Kalau emang bener gitu kan. Aku tak berdaya, hancur tak berarti lagi. Dikelilingi wanita-wanita cantik, tapi anehnya Ipul belum juga menentukan sikap dan memilih salah satu di antaranya. Sebaliknya, Ipul malah mengajukan syarat untuk calon pendampingnya nanti untuk bisa berhijab. Tapi siapa sangka belakangan sikap Saiful Jamil ini justru memicu kabar bahwa dirinya hanya tengah memutar mesin sensasi belaka. Iya kan, dulu karena ibaratnya ada permainan di atas panggung yang aku juga ikut memainkan itu, dia juga ikut bermain. Jadi dia itu ya kita sama-sama tahu apa yang terjadi di panggung, kita sama-sama tahu mau dibawa kemana arah pertunjukan kita gitu. Jadi pada akhirnya meskipun dia sendiri mengakui katanya sih kalau depan kamera sih berani gini. Kalau di belakang tuh kayaknya kok saya nggak berani apa gimana ya gitu. Ya nggak tahu juga bener atau enggak, kan nggak pernah tahu kita dia serius atau enggak, gimmick atau enggak, bercanda atau bener, karena kan keadaannya abu-abu gitu dia tuh. Terus sih kemarin itu nganggapnya ya bener-bener udah kita pertunjukan aja udah di situ gitu. Nggak kalau pakai hati kan pasti akan ada emosi, akan ada perasaan dipermainkan, jatuh bangun turun naik apa gitu. Berhubung sayanya juga nggak pakai perasaan, jadi akhirnya ya udah orang kayak ada gimmick yang orang bikin orang ketawa gitu, bikin orang senyum, bikin orang mesem-mesem, gila gitu. Ada yang ya apaan sih gitu. Jadi senang aja memainkan emosi penonton kan lucu gitu. Jadi kayak kalau kita main yang cie-cie gitu kan penonton jadi ikut ketawa. Enggak sih, mencintai Bang Ipul enggak ada kata terpaksa. Ya kita jalanin dulu aja gitu. Karena di dunia entertain itu pasti ada yang pro dan kontra, itu udah pasti banget. Aku sih pokoknya nanggepinnya tetap pengennya tetap pro, nggak pengen ada yang kontra gitu. Cuma aku pengen klarifikasi ke semua masyarakat Indonesia bahwa aku nggak ada niatan untuk cari popularitas dari beliau gitu. Cintaku dan hatiku terlalu lama sendiri, tubuh jiwa rasa. Ini dunia, siapapun bebas berkomentar. Kalau berkomentar baik, pahala buat dia. Berkomentar buruk ya dosa buat dia. Itu udah kita aja repot.
Putaran akhir asmara Saiful Jamil kabarnya bakal bermuara pada pernikahan sang duda pada 15 Mei mendatang seperti yang pernah ia utarakan. Maka inilah momen yang ditunggu-tunggu, dengan siapa Bang Ipul akan naik pelaminan mengakhiri status dudanya. Lantas benarkah jika sosok Risma, wanita asal kota Cimahi yang digadang-gadang saat ini sebagai kekasihnya, adalah pelabuhan terakhir Ipul untuk menyandarkan isi hatinya? Alhamdulillah, insya Allah yang akan mendampingi aku Risma, insya Allah, gadis Cimahi, insya Allah, mudah-mudahan ini adalah memang jawaban yang terbaik dari Allah. Karena kan sekali lagi mohon maaf, aku kan di sini mencari pendamping hidup. Ya, kebetulan memang udah ke blow up ke media kan, mau nggak mau kan media juga harus kelar juga kan, kemana ke siapa gitu. Risma balik lagi sama abangnya. Kalau Risma mah siap-siap aja ya, tapi ya itu balik lagi ke abang. Gimana ya? Yakin sih, yakin, tapi gimana nanti aja gitu kan, gimana abangnya sih. Kalau Risma ya, kalau abang serius ya Risma juga serius gitu ya. Risma nggak abang duda atau abang single juga nggak jadi masalah buat Risma. Insya Allah serius lah, masa bohong-bohongan. Ya pokoknya doain aja, ntar saya juga nggak tahu apakah misalkan saya berjodoh sama Risma, menikah, apakah nanti mau yang sederhana aja, yang penting dapat nikmat nikahnya, ataukah memang nanti setelah itu baru mau rame-rame atau gimana gitu. Ya ambil ininya aja lah, ambil yang sederhananya aja kali ya gitu. Soalnya mengingat waktu aku juga bulan Februari ini padat banget kan, tiap hari, tiap malam, pulang nyampe rumah aja 1:30 pagi mulu, pagi-pagi udah harus berangkat gitu. Jadi ya pokoknya banyak deh yang mau dikerjain. Ya pengen nikah, pengen umroh. Karena Risma juga kan sahabat aku sendiri gitu kan, beliau juga abang aku sendiri, jadi ya nggak apa-apa, aku sih setuju aja kalau mereka bahagia gitu. Dan aku terlalu lama sendiri, dan aku galau. Jika tidak ada aral melintang, kehidupan pasangan Alyssa Soebandono dan Dude Herlino bakal diramaikan oleh hadirnya anak pertamanya di akhir Februari mendatang. Dan momen penting inilah yang akan mengubah kehidupan Dude dan Ica dari sepasang suami istri menjadi ayah dan ibu. Oleh sebab itu, untuk mengetahui sesiap apa Dude menjadi seorang ayah sekaligus suami,